Saya Rona Langgeroni, saya peserta Diklat Coding dan Kecerdasan Artifisial Kota Manado dari SMK Negeri 2 Manado. Baiklah, saat ini saya akan membuat video pembelajaran untuk modul 2 pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Untuk materi merancang konten dengan kecerdasan artifisial. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Baiklah, sebelum kita akan mulaikan untuk pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Dan untuk doa, dimohon kesediaan dari Preisi pimpin doa. Mengawali pembelajaran kita di saat ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan saya akan memimpin doa ini dalam ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh sampai di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulaikan pembelajaran kami. Mari Engkau tuntun, Engkau sertai, agar pembelajaran kami di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa kami, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, hari ini saya akan cek dulu ya kehadiran. Agrael Diawang, Anugrah, Brilian, Idewa, Lionel, Mahaputra, Sahra Zaputri, Preisi, Rifael, Rutler, Siti. Oke. Baiklah, hari ini anak-anak kita akan belajar materi tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Dan saat ini materinya tentang merancang konten dengan kecerdasan artifisial. Jadi minggu lalu itu Anda sudah pelajari tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Dan saat ini kita akan lihat untuk capaian pembelajaran. Jadi pada akhir fase F ini peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar, cara kerja kecerdasan artifisial, dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial ini. Jadi untuk materi saat ini kita sudah akan masuk pada ini, penerapan ya, perangkat kecerdasan artifisial. Dan untuk tujuan pembelajaran, di sini tujuan pembelajarannya mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas spesifik. Jadi nanti ada tugas khusus ya. Dan jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang definisi daripada kecerdasan artifisial. Kita review sejenak. Ada yang masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Pengertian daripada kecerdasan artifisial. Oke, silakan Siti. Kecerdasan artifisial adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Ya, tepat sekali jawabannya. Dan kita akan lanjut saat ini ya untuk menerapkan perangkat kecerdasan artifisial untuk membuat tugas tertentu ya, menyelesaikan tugas tertentu. Oke. Jadi kalau kalian nanti bisa meminta komputer untuk membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, tugas apa yang paling ingin Anda serahkan kepada komputer? Coba Putra apa? Mencari tugas untuk materi pembelajaran. Ya,
mencari tugas untuk materi pembelajaran yang diberikan guru. Ada lagi yang lain? Sarah? Penyimpanan informasi. Iya, untuk menyimpan informasi. Oke, saat ini kita lihat dulu ya untuk jenis-jenis perangkat kecerdasan artifisial. Jadi sekarang ini di era revolusi industri 4.0, salah satu produknya adalah kecerdasan artifisial atau biasa disebut dengan artificial intelligence, AI. Nah, sekarang banyak sekali perangkat AI yang ada dan sangat membantu manusia di dalam melaksanakan pekerjaan. Mungkin ini yang sering kita lihat ya untuk era sekarang ini. Jadi ada kecerdasan artifisial itu berbasis teks. Nah, untuk kecerdasan artifisial berbasis teks, itu saya contohkan di sini. Ini adalah screen daripada tampilan ChatGPT. Nah, ChatGPT ini adalah perangkat KA yang berbasis teks. Jadi ini misalkan saya contohkan membuat ringkasan materi kecerdasan artifisial. Sama seperti tadi Putra bilang, jadi menggunakan komputer untuk mencari materi pembelajaran. Jadi bisa digunakan ini, ChatGPT. Nanti kita akan terapkan sebentar ya. Kemudian ada yang kedua yang paling sering juga digunakan, ini bagi yang suka-suka untuk animasi ya, gambar. Ini kecerdasan artifisial berbasis gambar. Ini saya ambil screenshotnya dari Canva. Jadi Canva AI ya. Nah, kemudian ada lagi kecerdasan artifisial berbasis audio. Nah, untuk jenis ini saya ambil untuk contoh aplikasinya Suno ya. Ini untuk membuat audio ataupun lagu. Nah, ada banyak sekali jenis kecerdasan artifisial ya. Yang pertama di sini ada yang jenis asisten untuk KA. Nah, di sini asisten KA ini adalah perangkat yang mampu memahami dan merespon percakapan manusia. Jadi secara alami. Mungkin Anda sudah pernah pakai ini. Ada yang sudah pernah pakai Siri atau Google Assistant? Sudah. Oke, jadi Anda sudah akrab dengan yang asisten berbasis kecerdasan artifisial. Kemudian yang berikut ada kecerdasan artifisial. Ini perangkat untuk pembuatan gambar ya. Nah, ini dapat menciptakan gambar berdasarkan deskripsi teks yang kita inginkan. Nanti sebentar saya akan contohkan, kemudian Anda akan dalam kelompok kecil Anda akan terapkan ya, aplikasikan itu. Jadi contohnya ini aplikasi DALL-E ya. Kemudian berikut ada lagi ini jenis perangkat KA yang membantu dalam pembuatan presentasi. Ya, jadi presentasi itu otomatisasi kontennya itu sudah ada. Jadi biasanya kalau saya pakai ini Gamma ya, Gamma Presentation. Ada juga aplikasi Presentation AI. Kalau untuk Microsoft Office-nya itu mirip PowerPoint ya. Kemudian ada jenis KA untuk desain grafis. Nah, desain grafis ini fokus untuk mempermudah ya desain visual dengan berbagai fitur otomatisasi daripada KA. Jadi contohnya ini Canva ya, Canva Magic Studio. Ada mungkin di antara Anda juga sudah menggunakan Canva ya? Ada? Ada. Oke. Kemudian yang berikut ada jenis kecerdasan artifisial untuk pembuatan musik. Nah, jadi musik ini digunakan untuk perangkat ini digunakan untuk menciptakan musik ya. Jadi melodi secara otomatis. Jadi kita tinggal input misalkan lirik lagunya. Jadi perangkat aplikasi seperti Suno dan Udio ini yang akan secara otomatis membuat lagunya. Kemudian ada search engine berbasis KA. Nah, mesin pencari ini dapat memberikan hasil pencarian yang relevan sesuai dengan apa yang kita cari.
kemudian kontekstual dan sangat interaktif ketika kita menggunakan. Jadi contohnya ini aplikasi yang berbasis search engine, ada Gemini itu Google ya, kemudian ChatGPT dan ada DeepSeek. Di antaranya ada yang sudah pernah Anda gunakan? Sudah. Yang apa? Aplikasi apa? ChatGPT. Oke, ChatGPT. Nanti juga akan dipraktekkan sebentar. Kemudian ada juga perangkat KA ini berbasis perbaikan tata bahasa. Jadi kalau ada grammar yang salah, jadi ini aplikasi KA ini membantu untuk memperbaiki tata bahasa, ejaan dan gaya penulisan semuanya secara otomatis. Langsung terdeteksi mana yang salah, kemudian diperbaiki secara otomatis. Itu ada aplikasi Grammarly dan Watson. Kemudian yang terakhir ada chatbot. Chatbot ini biasa sudah sering ya kita lihat. Jadi chatbot ini dia berbasis KI. Jadi membantu menangani pertanyaan pelanggan secara otomatis ya. Biasa untuk pertanyaan-pertanyaan langsung dijawab oleh bot ini ya. Kemudian mempercepat dan penambahan efisiensi, menghemat pelayanan. Jadi contoh aplikasinya ada Tidio dan Hyper. Jadi ini contoh-contoh jenis kecerdasan artifisial. Jadi masih ada juga yang lain ya. Dan saat ini ada yang ingin bertanya tentang jenis-jenis kecerdasan artifisial. Jadi Anda sudah bisa bedakan secara umum itu ada yang berbasis teks, ada yang berbasis apa? Audio dan ada yang berbasis gambar ya. Jadi itu kategori secara umumnya. Jadi secara khusus tadi sudah dijelaskan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Oke, baik. Sebelum Anda akan melanjutkan untuk mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial ini, jadi saya contohkan ya untuk penggunaan ChatGPT. Jadi contohnya ini adalah tampilan daripada ChatGPT ya. Jadi contohnya kita akan membuat pantun ya. Jadi prompt, jadi perintah yang Anda masukkan itu harus tepat. Karena perintah yang tepat itu akan menghasilkan juga respon yang baik ya. Jadi nantinya Anda harus perhatikan juga dalam memasukkan prompt atau perintah. Jadi contohkan pantun ya. Buatkan pantun tema apa yang Anda suka? Pantun tema apa? Guru. Pantun tema apa? Tema anak sekolah, anak SMK. SMK satu bait. Buatkan pantun anak SMK 1 bait. Oke, ini hasil ya. Hasil yang berdasarkan permintaan prompt tadi. Nah, ini pantun. Coba siapa baca? Coba Putra baca. Silakan Putra baca pantun. Belajar giat di SMK tercinta. Cakep. Ilmu dan seni terus digali. Cakep. Semangat muda penuh cita, siap berkarya untuk negeri. Cakep. Oke, tepuk tangan untuk Putra. Belajar giat di SMK tercinta. Cakep. Ilmu dan seni terus digali. Cakep. Semangat muda penuh cita, siap berkarya untuk negeri. Cakep. Oke, tepuk tangan untuk Putra. Nah, sekarang kita akan masuk pada pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nanti Anda satu kelompok 2 orang ya, Swaijo yang duduk. Nah, nanti tugas Anda ini. Yang pertama, Anda akan membuat puisi menggunakan perangkat kecerdasan artifisial berbasis teks. Itu tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua, Anda akan membuat poster sederhana yang edukatif. Jadi nanti Anda yang tentukan temanya apa ya. Pokoknya poster itu dia mengandung pesan edukatif yang mendidik ya atau mengajak. Jadi contohnya ini, misalnya jagalah kebersihan sekolah. Jadi di gambar itu ada pesan ya, itu namanya poster ya.
Kemudian Anda gunakan tentunya perangkat kecerdasan artifisial berbasis gambar, ya. Oke, mengenai tugas ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sekarang kita akan mulai untuk Anda menerapkan perangkat kecerdasan artifisial. Silakan gunakan handphone Anda dan Anda kerja secara berkelompok. Oke, setelah itu setiap kelompok akan presentasikan ya hasil daripada produk atau konten yang berbasis teks dan yang berbasis gambar poster tadi. Oke, dipersilakan waktu Anda 5-10 menit untuk mengerjakan dan mengaplikasikan tugas ini dengan menggunakan perangkat kecerdasan artifisial. Apabila Anda ada kesulitan, silakan langsung ditanyakan. Silakan Anda kerjakan. Oke, silakan Anda mulai kerjakan. Untuk berbasis teks, bisa Anda gunakan Gemini, ChatGPT, atau DeepSeek. Silakan Anda mulai. Terserah menggunakan perangkat KA yang apa. Iya, jadi terserah puisinya temanya apa. Jadi silakan masukkan prompt atau perintah, tentunya sesuai dengan tugas yang diberikan. Jadi terserah temanya puisi apa, masukkan prompt atau perintah yang sesuai. Oke, bagaimana hasil pekerjaan kelompok Anda? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai semua kelompok, saat ini kita akan presentasikan ya. Jadi mulai dari kelompok 1, silakan Anda maju di depan sini ya, untuk Anda presentasikan hasil puisi dan poster Anda ya. Cahaya ilmu. Di pagi yang tenang, kubuka buku. Huruf demi huruf menarik mata. Ilmu bagai pelita yang tak pernah padam, menerangi hati membimbing di depan. Guru adalah lentera kehidupan. Sabar membimbing tanpa balasan, ilmu yang kutulis jadi bekal nanti untuk mengarungi luasnya bumi. Ya Tuhan, tambahkanlah ilmuku agar bermanfaat bagi sesamaku. Ilmuku tanam di dalam dada, akan kujaga sepanjang masa. Poster mengenai jagalah kebersihan lingkungan. Nih, tampilannya. Kebersihan mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab kita terhadap kesehatan dan kesejahteraan bersama. Oke, jadi silakan perhatikan ini hasil poster. Tadi puisinya tentang tema cahaya ibu ya. Dan ini untuk poster, jadi temanya kebersihan lingkungan. Nah, Anda buat ini menggunakan perangkat kecerdasan artifisial apa? Jadi pakai ChatGPT. Akan kepada kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang puisi dan poster. Untuk puisi yang akan mempresentasikannya yaitu Kaisir Rahimah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan puisi yang saya dapat dengan tema Pelangi Pagi. Mentari tersenyum lembut, menyapu embun di daun hijau. Angin berbisik penuh rindu, membawa damai di hati yang pilu. Burung kecil bernyanyi riang, menyambut hari penuh harapan. Langkah kecil pun kutapakan, menggapai mimpi dengan tangan. Terima kasih. Dan untuk poster akan dipresentasikan oleh Mahaputra Mohan. Poster yang saya dapat yaitu jagalah kebersihan, ciptakan lingkungan sehat. Poster ini adalah media gambar dan tulisan yang dibuat menarik agar pesan mudah dipahami. Poster biasanya berisi ajakan atau himpunan seperti menjaga kebersihan, hemat energi, atau kesehatan.
Jagalah kebersihan dalam poster jagalah kebersihan yaitu adalah buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke. Anda gunakan jenis perangkat apa? Untuk puisi di ChatGPT. Oke, puisi, ChatGPT, dan untuk poster menggunakan Canva. Oke. Jadi nanti untuk tampilan daripada posternya sudah bagus. Cuman untuk nanti ke depannya untuk kalimat pesan itu usahakan singkat ya, padat dan jelas. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sementara kelompok yang lain memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok. Silakan dimulai kelompok 3. Silakan. Saya akan membacakan yang pertama kemerdekaan. Kemerdekaan adalah cahaya fajar menyusun tulisan panjang kejayahan, tumpah darah pahlawan yang tak benar menjadi saksi lahirnya sebuah perubahan. Merah di bendera adalah keberanian, putihnya adalah kesetiaan yang jiwa bangsa bersatu kita melawan penjajahan, bersatu pula menjaga cita-cita bersama. Kemerdekaan bukan adalah akhir perjuangan, melainkan janji yang harus dijaga selama nafas masih berhembusan. Indonesia merdeka akan selalu jaya. Oke. Ini poster. Tema poster kami adalah mari menjaga kebersihan. Kira kelompok 3. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, disilakan duduk kembali. Oke, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan ya. Sudah mempresentasikan. Itulah tadi Anda sudah menerapkan ya berbagai perangkat kecerdasan artifisial dalam Anda menyelesaikan tugas spesifik, dalam hal ini membuat puisi dan membuat poster. Nah, saat ini tiba kita untuk merefleksikan ya. Setelah Anda tadi menggunakan beberapa jenis perangkat KA, menurut Anda perangkat KA mana yang sampai sejauh ini membantu Anda di dalam mengerjakan tugas tadi? Coba siapa yang bisa? Perangkat KA apa yang tadi Anda gunakan yang menurut Anda itu sangat membantu Anda? Oke, siapa? Putra, silakan. Putra, apa? Perangkat KA apa? Seperti ChatGPT. Oke, jadi ChatGPT tadi ya yang digunakan. Oke, jadi Canva. Itu menurut Putra. Kalau menurut Sarah apa? Oke, sama juga ya ChatGPT. Nah, baiklah, setelah kita mempelajari materi merancang konten menggunakan perangkat kecerdasan artifisial, saat ini kita akan menyimpulkan ya hasil daripada pembelajaran hari ini. Siapa di antara kalian yang bisa memberi kesimpulan? Oke, silakan Siti. Ada berbagai macam jenis kecerdasan artifisial yang berbasis teks, gambar, atau audio. Iya. Ada lagi yang bisa? Oke, tadi setelah Anda mempelajari dan menerapkan perangkat KA, apa kira-kira tantangan yang Anda hadapi tadi dalam menggunakan ChatGPT ataupun tadi apa? Ada yang menggunakan Gemini? Apa tantangannya? Saya masih bingung dalam menentukan prompt atau perintah. Oke, itu. Jadi kalau Prezi dia masih kesulitan di dalam menentukan prompt atau perintah yang tepat di dalam membuat satu tugas yang spesifik. Jadi nanti dipelajari lagi ya untuk prompt perintah yang paling tepat apa untuk sesuai dengan kebutuhan Anda supaya respon yang diberikan oleh perangkat KA ini kualitasnya tinggi dan relevan akurat. Selanjutnya untuk tugas itu nanti silakan Anda kerjakan, sudah saya upload ke Google Classroom ya. Nanti Anda kerjakan kemudian dikirim jadi lewat Google Classroom lagi ya.
Dan untuk batas pemasukan itu sudah dicantumkan di situ. Silakan Anda periksa di aplikasi Google Classroom Anda. Oke, saat ini kita akan akhiri untuk pembelajaran dengan doa penutup. Silakan Putra pimpin doa. Mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Putra, silakan duduk. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini dan nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Terima kasih, selamat pagi. Pagi.